AS takut Rusia gunakan senjata nuklir jika Ukraina gagalkan invasi. Pejabat intelijen Amerika Serikat takut Presiden Rusia Vladimir Putin akan nekat menggunakan senjata nuklir jika pasukan pertahanan Ukraina terus menggagalkan invasi Moskow. Direktur Badan Intelijen Pertahanan Amerika, Letnan Jenderal Scott Barrier menguraikan ketakutannya tersebut dalam sebuah laporan tentang ancaman global tertanggal 15 Maret yang diperoleh Fox News. Karena perang ini dan konsekuensinya secara perlahan melemahkan kekuatan konvensional Rusia, kemungkinan akan semakin mengandalkan penangkal nuklirnya untuk memberi sinyal kepada Barat dan memproyeksikan kekuatan kepada audiens internal dan eksternalnya, tulis dia. Letnan Jenderal Barrier mengatakan penempatan pasukan nuklir Moskow baru-baru ini dalam siaga tinggi kemungkinan dimaksudkan untuk mengintimidasi dan bahwa Kremlin dapat mengancam untuk menggunakan senjata nuklir taktis non-strategis untuk menakut-nakuti musuh agar tunduk. Rusia memandang kekuatan nuklir yang kuat dan dapat bertahan sebagai fondasi keamanan nasionalnya dan kekuatan tujuan utama yang dimodernisasi sebagai hal yang penting untuk menghadapi ancaman militer konvensional dan memproyeksikan kekuatan Rusia di luar negeri. Lanjut Barrier yang dilansir Jumat 18 Maret 2022. Senjata nuklir telah menjadi kekhawatiran Barat dalam perang di Ukraina ketika Presiden Putin memerintahkan komandan militernya untuk menempatkan senjata nuklir dalam siaga tinggi pada 27 Februari lalu. Perintah itu sebenarnya sebagai respon atas pernyataan agresif oleh para pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan sanksi ekonomi dari banyak negara terhadap Moskow. Seperti yang Anda lihat, tidak hanya negara-negara Barat yang mengambil tindakan tidak bersahabat terhadap negara kita. Dalam dimensi ekonomi maksud saya, sanksi ilegal yang diketahui semua orang. Dengan sangat baik, tetapi juga para pejabat tinggi negara-negara NATO terkemuka membiarkan diri mereka membuat pernyataan agresif pada negara kami, kata Putin. Moskow saat ini tercatat sebagai pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia, bahkan melebihi yang dimiliki AS. Saya memerintahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia untuk menempatkan pasukan pencegahan tentara Rusia ke dalam model layanan tempur khusus. Kata Putin, pasukan pencegahan yang dimaksud adalah pasukan yang mengoperasikan senjata nuklir. Perintah Putin itu langsung disanggupi militer Rusia. Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina sejak 24 Februari lalu, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia. Namun Moskow menolak narasi invasi dan memilih narasi operasi militer khusus dalam aksinya di Ukraina. Rusia kembali mengklaim miliki bukti adanya laboratorium biologi terkait militer yang didanai Amerika Serikat di Ukraina. Kendati negeri Paman Sam sudah membantah dan PBB menyebut tidak ada bukti dari tudingan itu. Tentara Rusia telah memperoleh bukti dokumenter yang mengonfirmasi bahwa Pentagon terlibat dalam pembiayaan proyek biologi militer di Ukraina, kata Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi, Kimia, dan Biologi Rusia, Mayor Jenderal Igor Kirillov. Kami percaya bahwa komponen senjata biologi sedang dibuat di Ukraina, kata Majen Kirillov seperti dikutip dari TASS 18 Maret. Dia mendemonstrasikan sebuah dokumen tertanggal 6 Maret 2015 yang menegaskan keterlibatan langsung Pentagon dalam membiayai eksperimen biologi militer di Ukraina. Lebih jauh dia menekankan itu adalah praktik standar untuk mendanai proyek kesejahteraan sanitasi dan epidemiologis AS di negara ketiga, termasuk di Afrika dan Asia, melalui Lembaga Layanan Kesehatan Nasional. Majen Kirillov sebelumnya mengungkapkan jaringan lebih dari 30 laboratorium biologi didirikan di Ukraina yang dikontrak oleh Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan AS atau DTRA. Menurut Kirillov, pada 24 Februari, semua laboratorium ini menerima perintah dari Kementerian Kesehatan Ukraina untuk sepenuhnya membuang agen biologis yang disimpan di laboratorium tersebut. Diberitakan sebelumnya aktivitas laboratorium biologi Amerika penuh dengan bahaya yang mengancam jiwa bagi sejumlah besar warga sipil. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada konferensi pers setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian. Saya yakin bahwa komunitas global telah sepenuhnya menyadari dan belum sepenuhnya menyadari. Tidak dapat diterimanya kegiatan semacam itu yang sebenarnya penuh dengan ancaman mematikan bagi sejumlah besar warga sipil, ujar Menlu Lavrov. Menurut dia, fakta yang digali menunjukkan ruang lingkup kolosal aktivitas ilegal AS untuk menyebarkan laboratorium biologi militernya ke seluruh dunia. Ada ratusan laboratorium semacam itu termasuk hampir 30 hanya di Ukraina saja dan banyak yang didirikan di sejumlah negara bekas Soviet, tepatnya di sepanjang perbatasan Rusia, juga di perbatasan Cina dan di perbatasan negara lain, negara-negara yang berada di sana, ungkapnya. Sementara Amerika Serikat membantah tuduhan baru Rusia yang menyebut Washington mengoperasikan laboratorium biowarfare di Ukraina.
menyebut klaim itu menggelikan dan menyarankan Moskow mungkin meletakkan dasar untuk menggunakan senjata kimia atau biologi. Tuduhan Rusia tidak masuk akal. Mereka menggelikan, Anda tahu. Dalam kata-kata kakek Katolik Irlandia saya, sekelompok malarkei tidak ada apa-apanya, ini adalah propaganda klasik Rusia, kata juru bicara Pentagon John Kirby melansir Reuters. Terpisah, PBB mengatakan tidak memiliki bukti Ukraina memiliki program senjata biologis. Sementara Washington dan sekutunya menuduh Rusia menyebarkan klaim yang belum terbukti sebagai kemungkinan awal untuk melancarkan serangan biologis atau kimianya sendiri. Pekan lalu, Izumi Nakamitsu, perwakilan tinggi PBB untuk urusan perlucutan senjata, mengatakan kepada Dewan PBB tidak mengetahui adanya program senjata biologis di Ukraina. Yang bergabung dengan larangan internasional atas senjata semacam itu, seperti halnya Rusia dan Amerika Serikat bersama dengan 180 negara lainnya. Serangan rudal Rusia kian dekati wilayah NATO, terjadi ledakan di dekat Bandara Lviv, Ukraina. Dalam kata-kata kakek Katolik Irlandia saya, sekelompok malarkei tidak ada apa-apanya, ini adalah propaganda klasik Rusia, kata juru bicara Pentagon John Kirby melansir Reuters. Terpisah, PBB mengatakan tidak memiliki bukti Ukraina memiliki program senjata biologis. Sementara Washington dan sekutunya menuduh Rusia menyebarkan klaim yang belum terbukti sebagai kemungkinan awal untuk melancarkan serangan biologis atau kimianya sendiri. Pekan lalu, Izumi Nakamitsu, perwakilan tinggi PBB untuk urusan perlucutan senjata, mengatakan kepada Dewan PBB tidak mengetahui adanya program senjata biologis di Ukraina. Yang bergabung dengan larangan internasional atas senjata semacam itu, seperti halnya Rusia dan Amerika Serikat bersama dengan 180 negara lainnya. Serangan rudal Rusia kian dekati wilayah NATO, terjadi ledakan di dekat Bandara Lviv, Ukraina.